Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1222104, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerimaan negara. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu ada pajak. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Yang kedua yaitu retribusi. Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara, di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung bisa diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Yang ketiga yaitu keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Yang keempat, denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh negara. Yang keenam yaitu pencetakan uang kertas, di mana negara mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral guna memberikan pinjaman kepada negara walaupun tanpa suatu backing. Yang selanjutnya yaitu hasil dari undian negara. Dengan undian negara, negara akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu pinjaman atau utang negara. Pinjaman atau utang negara ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pada umumnya, negara-negara yang sedang berkembang mengandalkan biaya pembangunannya sebagian besar pada pinjaman ini. Yang terakhir yaitu hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau dari swasta kepada pemerintah, dan dapat terjadi pula dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Itu tadi sumber-sumber penerimaan negara. Materi yang selanjutnya yaitu distribusi beban negara. Hal penting dalam menentukan sumber-sumber keuangan negara adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara kepada para anggota masyarakatnya. Kita mulai dengan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar bagi semua negara manapun juga. Yang pertama yaitu ada Smith-Cannon. Dalam pengenaan pajak itu, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan Smith-Cannon, yaitu di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua yaitu prinsip kepastian. Pada pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi negara sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Yang kedua yaitu ada benefit approach and ability to pay approach. Yang pertama yaitu benefit approach. Dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajaknya itu kepada pemerintah. Di mana hal ini seolah-olah disamakan dengan pembelian suatu barang atau jasa oleh seorang pembeli, yaitu bahwa harga yang harus dibayar harus sesuai dengan manfaat yang didapat dan dinikmati oleh seorang pembeli jasa atau barang tersebut. Yang kedua yaitu ability to pay approach. Sering pula disebut dengan prinsip kemampuan untuk membayar pajak atau berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Di mana jadi di sini yang dimaksud ialah bahwa kemampuannya untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan untuk membayar pajak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu konsep equal sacrifice. Prinsip atas dasar pengorbanan ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kesamaan pengorbanan secara absolut,
di mana pajak hendaknya dibebankan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban real atau kepuasan yang hilang dari masing-masing pembayar pajak itu adalah sama besarnya. Yang kedua yaitu kesamaan pengorbanan secara proporsional. Pajak hendaknya didistribusikan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlah kepuasan atau guna yang hilang yang diderita masing-masing wajib pajak itu sebanding atau proporsional sehingga seluruh kepuasan atau guna total yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak yang diperoleh dari jumlah penghasilan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kesamaan pengorbanan secara marginal. Pajak itu didistribusikan sedemikian rupa di antara wajib pajak sehingga masing-masing akan memiliki sejumlah penghasilan setelah dikenai pajak yang dapat memberikan guna batas atau marginal utility yang sama, atau dengan perkataan lain, jumlah pengorbanan dalam arti kepuasan yang hilang bagi seluruh wajib pajak dalam perekonomian itu adalah yang paling minimum. Materi yang selanjutnya yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam pajak dengan seluruh jumlah penghasilan ditambah dengan nilai seluruh kekayaan setelah dikurangkan dengan kebutuhan pokok atau esensial dari seorang wajib pajak, maka kita dapat menggolongkan beberapa struktur pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak dikatakan progresif, apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Yang kedua yaitu pajak dikatakan proporsional, apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Yang ketiga yaitu pajak dikatakan regresif, apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi, dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, presentasi pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Dapat dikatakan bahwa tarif pajak rata-rata lebih rendah daripada tarif pajak marginal. Materi yang selanjutnya yaitu pergeseran beban pajak. Perbuatan pergeseran beban pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang sifatnya lunak. Artinya tidak ada sanksi hukumannya dan banyak orang tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya, perbuatan penggeseran beban pajak itu dapat dikatakan melanggar hukum. Sebenarnya, proses penggeseran beban pajak dapat diperinci dalam 4 tahap, yaitu tahap ke-1 ialah beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak bagi orang yang membayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan impact of taxation. Tahap kedua berupa pergeseran beban pajak. Ini merupakan proses antara yaitu pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan the shift in of taxation. Tahap yang ketiga yaitu adalah timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi penggeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Ini disebut dengan incidence of taxation. Tahap keempat atau tahap yang terakhir yaitu dengan adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan adanya incidence of taxation yang disebut dengan effect of taxation. Misalnya, ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Nah, itu tadi materi-materi mengenai penerimaan negara. Jadi, kesimpulannya dari materi penerimaan negara tersebut adalah penerimaan negara adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran dan program-program publik. Penerimaan negara dapat berasal dari pajak, pungutan hasil usaha BUMN, hibah, pinjaman, dan lain-lain. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Penting untuk memastikan bahwa penerimaan negara dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta diawasi dengan baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Kesehatan penerimaan negara dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara agar keuangan negara berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Kesimpulan ini mencerminkan gambaran umum tentang penerimaan negara dan pentingnya manajemen keuangan publik yang baik dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Baiklah, sekian materi mengenai penerimaan negara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.